Kalau memang putra sama. Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu wazawiju. Wahai para bapak, para wali, kalau ada seorang laki datang kepada untuk meminang putrimu yang kamu dah ridho, tahu persis bahwa laki-laki baik atau anaknya, maka segera nikah. Nah, untuk kebaikan akhlak dan agama itu dalam Islam tidak cukup informasi, harus terkonfirmasi. Artinya orang kalau tukar informasi itu rata-rata nggak ada yang buruk. Sementara agama alat konfirmasi. Buktinya begini, pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang laki-laki di Madinah pendatang, tapi sudah tinggal di Madinah lama. Nah, akhirnya dia ini ingin menikahi wanita asli Madinah. Nah, berita itu sampai kepada Khalifah Umar. Dipanggillah laki-laki ini, ditanya, apakah benar Anda mau menikahi wanita asli Madinah? Benar ya Khalifah. Tanya lagi, apakah Anda punya kawan-kawan asli Madinah yang bisa merekam bahwa Anda adalah orang baik? Oh banyak, datang. Karena datang 3 orang. Ini kawanku semua yang kenal. Ditanya satu, Anda kenal? Kenal. Anda kenal? Cuma kenal. Anda tanya satu-satu, apakah Anda pernah berdagang dengan dia? Belum. Apakah Anda pernah safar dengan dia? Belum. Apakah Anda pernah menginap dengan dia? Belum. Berarti Anda bukan. Sehingga informasi harus terkonfirmasi, karena akhlak itu ya kalau hanya informasi ya bisa jadi akhlak baik, ya tentu akhlak itu pendapat harian. Ini jadi baik atau terkonfirmasi, tidak cukup informasi. Nah kemudian, untuk mencari calon itu tentunya tidak harus kita sendiri, bisa minta tolong yang lainnya, kawan-kawan, orang tua, bapak, silakan. Jadi dari calon yang dipastikan baik agamanya secara terkonfirmasi. Kemudian setelah jelas sudah calonnya, maka tahap pranikahnya namanya khitbah. Khitbah itu adalah meminang, melamar. Nah, untuk khitbah ini pertama dipastikan calon yang akan dinikah, yang dikhitbah itu calon yang memang halal, nggak ada halangan cari, nggak ada hubungan nasab, nggak hubungan yang diharamkan karena persusuan atau yang lain. Kedua, dipastikan wanita yang dikhitbah itu belum dikhitbah laki-laki yang lain. Karena mengkhitbah wanita yang dikhitbah itu haram hukumnya. Kata Nabi, la yahtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruka. Haram bagi seorang laki mengkhitbah wanita yang dikhitbah saudara, kecuali saudara yang mengkhitbah awal itu sudah melepaskannya. Kemudian khitbah itu sebagai prolog saja, pendahuluan. Artinya dengan khitbah itu tidak muncul hukum kecuali wanita itu tidak boleh khitbah lain. Bukan khitbah kemudian boleh bergandengan, boleh bercatu, tidak. Hanya mengikat saja sifatnya, tapi tidak ada hukum yang karena menghalalkan untuk bersama-sama, untuk berduaan. Tetap itu bukan istri. Jadi larangannya. Kemudian saat ibadah sunnahnya saling melihat, tapi didampingi oleh mahramnya. Nah, setelah khitbah, maka prosesnya dalam Islam disegerakan. Tentukan kapan akan disahkan dengan akad nikah. Jangan terlalu lama, karena akan potensi muncul fitnah banyak. Segera-segerakan tentang resepsi nanti bisa ditunda, tapi akadnya segera, karena keabsahan pernikahan itu dengan akad nikah. Maka akad nikah itu satu proses yang terpenting dalam pernikahan, akan mengesahkan pernikahan. Yang dengan proses itu akan terjadi perubahan yang sangat fundamental, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, yang kebebasan bertanggung jawab. Nah, cuman untuk akad nikah ini tentunya ada aturannya, ada rukun, ada sunnah, ada wajib. Yang rukunnya apa? Ada 5 rukun. Rukun itu satu aja nggak tercapai, nggak sah. Apa rukun yang pertama? Tentunya calonnya mempelai putra dipastikan calon yang memang halal untuk calon putra. Demikian sebaliknya. Kedua, ketika ada wali,
Dan wali itu adalah bapak kandung. Yang perlu wali perempuan, laki-laki nggak perlu wali. Bahwa calon wakil putri harus punya wali, bapak kandungnya. Kalau tidak ada, bisa kakek dari jalur bapaknya. Kalau tidak bisa saudara kandungnya atau saudara sebapak. Harusnya ibu nggak boleh. Kalau nggak ada baru pamannya. Jadi wali itu hanya dari jalur bapak, jalur ibu nggak bisa wali. Laki-laki jalur bapak, jadi bapak, kemudian kakek dari jalur bapaknya, kemudian saudara kandung, saudara sebapak, dan paman. Nah, wali ini urutannya ada dekat dan jauh. Wali paling dekat bapak, kedua urutannya kakek, ketiga saudara, ketiga baru paman. Sehingga wali jauh nggak boleh menikahkan wanita kecuali dekatnya mengizinkan atau nggak ada. Seorang kakek nggak boleh menikahkan cucunya kecuali bapaknya nggak ada atau bapaknya mengizinkan. Seorang paman nggak boleh menikahkan ponakannya perempuan kalau nggak kecuali ada izin bapak ya, atau paman. Itu paman. Jadi wali itu wali nikah. Nah kalau walinya nggak ada, maka walinya wali hakim. Dan wali hakim itu kan pemerintah. Hadisnya as-sultan waliyu man nawliya. Pemerintah itu menjadi wali bagi wanita yang punya wali. Jadi kalau kita tahu bukan orangnya tapi yang mewakili kaum. Nah, seperti wanita yang mungkin nggak punya wali mu'alaf, keluarganya semuanya non muslim, maka itu berarti nggak punya wali. Itu nanti walinya hakim. Termasuk wanita yang lahir karena kecelakaan zina. Jadi misalnya seorang laki-laki dan wanita zina, kemudian hamil, setelah itu nikah boleh, nikahnya sah. Cuman anaknya yang lahir karena perzinahan itu nggak bernasab ke bapaknya, jadi nggak punya wali dia, nasab ke ibunya. Sehingga nanti bapak biologisnya nggak boleh jadi walinya. Walinya wali hakim. Karena yang menikahkan bapak biologisnya nggak sah karena tumbuhnya janin itu sebelum ada hubungan syariat, sehingga bapaknya hanya bapak biologis bukan bapak syar'i, sehingga dia nggak mewarisi, nggak boleh jadi wali dari anak zinanya itu. Makanya walinya adalah wali pemerintah kaum. Itu tentang rukun yang ketiga. Rukun keempat adalah dua saksi laki-laki muslim. Jadi kalau saksi perdagangan itu boleh wanita. Saat pernikahan harus laki-laki muslim minimal 2. Sehingga sebenarnya kalau kita akad nikah akan orang banyak muslim semuanya, itu sudah cukup. Nggak perlu wali saksinya dari keluarga, nggak perlu keluarga siapa saja berkeluarga. Jadi siapanya boleh warga. Memang tinggal kalian akadnya dirasakan orang banyak sudah cukup itu. Nggak perlu diharuskan. Sekali lagi ini saksi. Ya, rukun keempat ya sih ijab kabul. Saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mahar ini. Saya terima ini ijab kabul. Nah ini masing-masing ini nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat calon suami itu syaratnya tentunya bukan mahram, bukan ada dari calon. Nah, tidak terpaksa, nikah terpaksa nggak sah. Jelas orangnya. Artinya seorang begini, kalau ada laki-laki yang mungkin kembar, maka yang mau nikah yang mana? Dan tidak sedang ihram. Calon mempelai putri sama. Dan kemudian itu tentang tahapan ya. Karena calon putri tidak sama, itu dia bukan mahram, jadi tidak terpaksa juga. Jelas orangnya, jangan sampai ada seorang wanita kembar Fatimah dan Aisyah, kemudian saat nikah yang dinikahkan mertuanya Aisyah dan kemudian yang terima Fatimah. Saya nikahan Anda dengan Aisyah, saya terima nikah bapaknya Fatimah. Harus jelas orang. Nah, untuk syarat-syarat untuk wali itu sekali lagi harus muslim, balik berakal, ya berakal. Dan sekali lagi ini tidak boleh terpaksa juga, wali nggak boleh terpaksa juga. Kemudian syarat untuk saksi sama, dia orang saksi harus melihat, mendengar, nggak terpaksa muslim.
karena saksi nggak melihat nggak boleh, dan memahami bahasa yang dipakai dalam ijab kabul meskipun bukan bahasa ibunya, mengerti maksud dari bahasa yang dipakai dalam sholat. Kemudian untuk sighah ijab kabul harus sesuai dengan ijab kabulnya. Saat nikahan Anda dengan putri saya Maha, dengan putri saya Fatimah, dan ijab terima nikah aku dari bapak dan Aisyah nggak boleh, harus sama. Kemudian nggak boleh ada jeda lama. Artinya saat nikahan Anda dengan putri saya, kemudian calon mempelai putra buang angin, buang air dulu, makan dulu, saya terima nggak boleh ada jeda lama. Kalau jeda sedikit, yang penting di majelis boleh, yang nggak boleh ketika keluar majelis. Di majelis jeda sedikit, 2 menit kalau nggak masalah. Itu tentang. Nah, berikutnya adalah kaitan akad nikah. Nah, kalau akad nikah terjadi, maka secara otomatis itu muncul hukum yang mengikat dan hukum sunnah tadi. Hukum yang mengikatnya yaitu pertama, langsung sah hubungan suami istri. Yang halal, yang haram menjadi halal, yang tadi maksiat menjadi ibadah. Tapi syaratnya istri yang dinikah itu sudah balik. Kan nikah nggak harus balik, nikah belum balik boleh. Tapi kalau belum balik nggak boleh dikawin. Seperti Aisyah nikah Nabi belum balik. Dan istri itu memang sudah siap untuk diajak suaminya. Tapi istri dinikahi, tapi saya mau ikut orang tua. Berarti nggak. Kedua yang muncul hukum adalah hukum kemahroman. Artinya ketika akad nikah maka suami istri menjadi boleh bersentuhan, dan kemahroman dengan mertuanya. Dan kemahroman dengan mertua itu sifatnya abadi, nggak sementara. Kalau istri cerai nggak karena mahram lagi, tapi karena mertua selamanya. Sehingga kalau sudah cerai anaknya, maka tetap mertua jadi mahramnya abadi. Karena itu tidak ada namanya dalam Islam menikah dengan mantan mertua, kan mahramnya abadi. Maka kewajiban seorang menghormati mertua itu sama orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian hukum berikutnya hukum waris. Dengan akad yang sah otomatis muncul hukum waris. Akad sah, kok suami meninggal langsung istri dapat warisan dari suami, dan sebaliknya demikian. Kemudian hukum berikutnya adalah hukum hak dan kewajiban. Artinya dengan akad sah ada kewajiban suami itu hak istri dan sebaliknya. Dan nanti akan jelaskan secara rinci. Nah, kemudian ada hukum yang sunnah saja yang muncul. Namanya, sunnah akad apa? Pertama diumumkan. Maka nikah dengan diam-diam itu sama sekali jauh dari sunnah. Karena akan muncul fitnah besar sekali. Maka bahkan sunnahnya diumumkan di tempat publik di masjid untuk mengajar fitnah. Kalau orang diam-diam akan jadi fitnah, bisa orang menduga-duga itu siapa, itu laki-laki bukan mahramnya, kan begitu. Kedua, yaitu tentunya doa kita biasa lakukan. Ketiga, walimah, resepsi. Resepsi itu bagian dari sunnah akad nikah yang sangat dianjurkan. Nabi setiap nikah mesti walimah, dan walimah itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Jadi nikah itu secara ekonomi semua tanggung jawab suami, dari mahar, dari walimah semua tanggung jawab suami, yaitu pihak laki-laki, bukan tanggung jawab istri. Dan dalam walimah ini sunnah, harus dikerjakan dengan sunnah juga. Walimah itu adalah rasa syukur seorang suami atas nikah perjodohan dengan mengundang handetaulan, kerabat, kawan untuk makan minum, itu walimah. Jadi inti walimah itu adalah syukuran atas nikmat perjodohan dengan mengundang orang-orang untuk makan. Maka walimah itu sunnahnya yang diundang bukan milih-milih kerabat tangga. Bahkan saya mengatakan syarrul walimah ta'am walimah, seburuk makanan itu makanan walimah. Kenapa? Karena yang biasa diundang orang-orang biasa makan. Sehingga kita juga jarang mendapatkan
undangan walimah kemudian orang miskin ya. Kedua, dalam walimah itu semua yang diundang itu posisi sama. Maka mesti dalam walimah itu nggak boleh dia ada dikastakan, ada undangan VIP, ada VIP, nggak bisa, harus sama semua. Ketiga, walimah itu karena makan minum, karena kalau di Karang walimah itu rata-rata di kita terutama di kota-kota besar itu karena namanya dengan prasmanan. Karena itu mestinya harusnya dipisahkan antara undangan wanita laki. Kenapa? Kalau dicampurkan akan berpotensi nanti akan desak-desakan di makan-makan jadi favorit. Nah, desakan laki wanita dalam satu ruangan nggak boleh. Kemudian dalam walimah itu biasa di kita mesti akan ada mempelai tamu dan biasanya adalah akan tentunya didandani, dihiasi. Nah, seorang wanita itu kalau berhias dalam Islam yang boleh menikmati adalah suaminya saja. Nah, maka ketika seorang istri didandani kemudian dipajang di komunitas di undangan yang laki wanita akan berarti akan dinikmati banyak orang. Sama silahkan nikmati istri. Kemudian yang kelima, dalam walimah itu dalam Islam ada aturan bahwa dalam Islam meminta-minta itu hukumnya haram kecuali bagi yang tidak bisa makan minum saja. Sampai ada hadis man sa'ala wa indahu ma yakfi ja'a yang kadut, orang yang meminta sementara dia sudah bisa makan minum datang hari kamu dengan mencakar-cakar wajahnya, habis daging di wajahnya. Nah, maka di walimah yang mungkin kita pernah menyaksikan mestinya tidak diperlukan untuk yang walimah itu syukuran tapi cukup minta sumbangan dengan menyiapkan kotak infak, berarti meminta. Nah, dia syukuran. Nah, karena ini budaya bukan budaya Islam, budaya Barat. Kenapa? Karena dalam Islam meminta nggak boleh. Meminta itu membebani orang minta. Maka kita sering kadang-kadang meminta nggak sadar. Contohnya begini, kadang-kadang kalau teman kita ke Jakarta umroh, tolong ya oleh-olehnya. Nah, itu bebani nggak? Bebani itu nggak boleh. Apalagi nanti menyiapkan infak untuk minta sumbangan dari para pengunjung. Padahal kita maka tidak mengundang agar ngasih, tapi mengundang ngasih suruh bayar, kan gitu. Makanya nggak boleh. Dan itu hukumnya bukan dikira nggak boleh, tapi itu hukum tidak haram karena minta. Nah, itu beberapa dan ini sunnah, tapi jangan sampai melanggar aturan sunnahnya, akan menjadi haram. Ini beberapa hukum-hukum yang muncul dengan akad nikah ya, yang wajib. Mungkin sementara itu mungkin ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya, monggo. Bolehkah seorang muslim menikahi bibinya dari nasab ibunya? Menikahi bibi. Tapi dari nasab ibunya. Nggak boleh. Tetap itu adalah mahramnya. Jadi bibi dari ibu, bibi dari bapak sama saja, nggak boleh. Dalam Islam memang dibedakan namanya kholah dan amah, cuman itu sama-sama bibinya sama nggak punya haram, karena itu mahram. Jadi bibi itu hak mahram. Jadi ada yang nambahkan mungkin? Sekarang ini ada fenomena setelah nikah mempelai itu membuat perjanjian yang mereka sepakat bersama dan disahkan oleh notaris. Sekarang ini Islam bagaimana Indonesia? Jadi perjanjian oleh Islam itu boleh selama nggak melanggar aturan syariat. Contohnya begini, perjanjian pranikah dengan dan hukumnya dan klausulnya kita nanti harta masing-masing loh ya, harta istri milik istri ya. Nah, itu memang Islam begitu. Maka dalam pernikahan itu nggak boleh digabungkan, harta suami itu nggak boleh digabungkan, masing-masing punya hak. Nah, kalau digabungkan nanti akan merepotkan loh Pak. Karena kalau digabungkan, kalau mati harta yang diwaris siapa? Yang meninggal mau digabungkan repot. Sama kalau digabungkan suami istri digabungkan, beli rumah satu sama-sama, kalau cerai yang keluar siapa? Nah, kalau perjanjian itu sifatnya menguatkan syariat,
Atau perjanjian ya nanti kalau saya keluar harus nggak perlu izin Anda, izin nggak boleh. Saya janji nanti kalau nggak boleh, saya berjanji selama itu mengeluarkan syariat boleh. Kalau terlarang nggak boleh. Ada yang menambahkan? Bagaimana? Terima kasih. Terkait anak angkat yang tidak diketahui walinya, apakah orang angkat bapaknya orang angkat yang berhak menyatakan sebagai wali? Semua wanita yang posisinya apa saja dia nikah harus ada wali. Sekali semua wanita jadi sekali jadi semua wanita siapapun dia posisi apa itu kalau nikah harus ada wali, dan wali itu bapak kandung, kakek dari bapaknya, saudara kandung atau sebapak, paman-pamannya. Maka bapak angkatnya nggak boleh jadi wali. Kalau nggak punya wali misalnya, maka hakim, pemerintah, kaum. Walaupun tidak pernah nikah, apalagi bapaknya pernah menyusui itu apakah benar? Kalau Pernah menyusui? iya benar. Jadi sekali lagi saudara persusuan itu jadi mahram. Cuman dua nggak boleh saling mewarisi dan nggak boleh jadi wali. Kemahraman persusuan itu sama kemahraman nasab, tapi dua yang nggak boleh, nggak jadi wali dan juga nggak boleh jadi mewarisi. Maka nggak boleh juga, meskipun menyusui. Mahramnya dia, tapi nggak boleh jadi wali. Karena namanya wali itu nasab, bukan persusuan, nasab saja wali. Yeah. Maka yang rawan itu memang yang rawan itu adalah anak yang di luar pernikahan yang sah. Itu sering bapak biologisnya jadi walinya itu nggak sah. Karena bukan bapaknya, maka anak yang lahir karena perzinahan itu nasab ke ibunya. Seperti Nabi Isa bin Maryam, bukan bin bapaknya, bapaknya bapak biologis. Karena pertumbuhnya janin sebelum ada hubungan yang syariat, maka nggak boleh jadi walinya, nggak warisi. Dari warisi dari ibu yang warisi bapaknya. Nah, apalagi anak angkat ini. Oke, nggak ada gimana? Aman. Jadi paman itu terakhir ya. Maksudnya urutannya dari paman saudara baru kakek. Nah, cuman kalau kakek mengizinkan, yang penting izinnya. Ada izin sama seorang bapak kadang-kadang itu nggak pede menikahkan putrinya. Boleh mengizinkan orang lain boleh. Bahkan sering mengizinkan ke KUA karena haknya dia boleh mewakilkan. Jadi boleh diwakilkan ya. Seperti nikah benar. Jadi misalnya seorang laki-laki mau nikah, kok sakit boleh diwakilkan saudaranya dalam akad nikah. Jadi boleh diwakilkan. Nabi itu ketika menikahi seorang wanita Ummu Habibah, Nabi nggak datang karena ada halangan. Diwakilkan akad nikahnya. Apalagi wali. Boleh wali itu mewakilkan orang yang dikehendaki, siapa saja, termasuk dari kakek mewakilkan kepada pamannya, kepada anak boleh. Tapi kalau nggak izin nggak boleh. Ini. Gimana orang tua? Nikah. Walinya bukan bapaknya. Terus ada kakeknya nggak? Iya, ada kakeknya atau boleh nggak apa?
Jadi walinya kakeknya, karena bapaknya nggak ada. Nggak menikah. Jadi begini, jangan memaksakan diri seorang itu menikah tanpa izin walinya yang sah, yang dekat bapaknya. Karena kalau mengizinkan itu sangat akan rawan berikutnya. Ya, kalau bapaknya marah nanti kira-kira mengakui menantunya, cucunya gimana? Jadi sekali lagi nikah itu bukan suami istri saja, tapi dengan keluarga besarnya. Nah, wali termasuk, maka jangan memaksakan diri untuk menikah tanpa izin wali, tanpa ridho walinya. Wali yang sah juga. Jangan. Kecuali kalau alasan nggak syar'i, beda lagi. Kalau syar'i nanti itu boleh kalau syar'i, tapi kalau alasan syar'i nggak boleh. Sekali itu karena apa, nikah itu untuk kedamaian, bukan suami istri, kedamaian keluarga besar. Maka pastikan ada ridho orang tua yang menjadi wali terdekat dari wanita itu. Jadi ada yang nambahkan mungkin? Gimana? Tidak, wanita itu ada yang 3 haid, 3 kali suci, intinya 3 bulan lah.